Tak ada yang menyangka, kakek tua berpakaian lusuh itu sanggup menyumbangkan seekor sapi limosin besar di hari raya kurban. Dulu, ia bahkan tak dianggap manusia, hanya pengganggu yang selalu dicibir dan diusir dari pelataran masjid. Tapi hari itu, namaku Karta. Tapi di desa ini, tak ada yang pernah benar-benar peduli siapa aku. Mereka lebih suka memanggilku kakek pemulung, atau kadang, kalau sedang kesal melihatku lewat depan rumah mereka, orang gila kardus. Tak apa, aku sudah terbiasa. Hidup mengajariku untuk tak menyimpan dendam, walau setiap hari luka baru mengendap di dada. Setiap pagi, aku berjalan pelan menyusuri jalanan berdebu, membawa karung goni di pundak dan tongkat kayu usang di tangan kiri. Aku tak bisa lagi membungkuk, punggungku terlalu rapuh. Tapi meski tulangku renta dan kulitku legam terbakar matahari, aku tetap berjalan. Satu langkah demi satu langkah, demi bertahan hidup. Anak-anak suka melempariku dengan batu kecil. Kadang, kulit tanganku berdarah karena potongan beling saat mencari botol bekas. Tapi tak pernah aku marah. Aku tahu, mereka hanya meniru apa yang dilihat dari orang dewasa. Hari itu, angin pagi menghembuskan aroma tanah basah yang bercampur wangi rerumputan liar. Aku berdiri agak jauh dari gerbang masjid, memperhatikan warga yang mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Laki-laki mengenakan baju koko putih bersih, sementara para ibu membawa anak-anak dengan gamis kecil bermotif bunga. Hari Raya Kurban. Hari yang selalu membuat hatiku sesak. Beberapa tahun terakhir, aku hanya bisa menonton dari balik pohon mangga besar di tepi jalan masjid. Tak ada yang mengundangku, tak ada yang menawarkan makanan. Bahkan ketika aku menyapa pelan, mereka hanya mengangguk sekilas atau pura-pura sibuk mengikat tali sendal. Tapi tahun ini berbeda. Aku datang lebih pagi. Sapi itu sudah aku titipkan sejak semalam. Seekor sapi limosin berwarna coklat kemerahan, besar, sehat, dan kuat. Hewan itu berdiri tenang di samping pagar masjid, membuat beberapa warga ternganga keheranan. Aku mendengar gumaman dari balik dedaunan tempatku bersembunyi. Siapa yang nyumbang sapi ini, Pak? Nggak tahu. Tapi, tadi malam, katanya yang nitip itu. Si kakek pemulung. Hah? Yang benar? Mana mungkin? Aku menunduk, menatap kedua kakiku yang tertutup debu. Bibirku tertarik membentuk senyum kecil. Bukan senyum kemenangan, bukan juga kebanggaan. Hanya kelegaan. Akhirnya, satu pesan kecil dariku akan mereka terima hari ini. Seseorang memanggil namaku pelan. Suara itu datang dari belakang. Pak Karta? Aku menoleh. Imam masjid berdiri dengan tatapan heran, tapi sopan. Iya Pak Imam, jawabku pelan, agak gugup. Suara ini sudah lama tak dipanggil dengan lembut. Benarkah sapi itu dari Bapak? Aku mengangguk. Sudah saya bayar lunas ke Pak Dani, anak saya yang bantu urus semuanya. Mata Pak Imam melebar. Anak, Bapak? Aku hanya tersenyum. Tidak ada penjelasan. Tidak perlu. Apa Bapak yakin? Ini sapi mahal. Besar sekali. Kami khawatir Bapak ditipu atau... Aku mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa aku baik-baik saja. Saya ikhlas Pak Imam. Saya titipkan untuk kurban, bukan untuk pamer. Hanya ada titipan surat juga nanti. Tolong dibaca setelah sholat. Pak Imam mengangguk, masih bingung. Aku berpaling. Angin berhembus, membuat seragam koko anak-anak melambai. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa yang berdiri di balik pohon ini adalah orang yang mereka usir bertahun-tahun lalu. Orang yang pernah tinggal di tanah yang kini mereka banggakan sebagai pusat desa. Dulu, aku punya rumah kayu dengan 2 jendela besar. Halaman depan ditumbuhi belimbing wuluh dan pandan wangi. Tapi itu cerita lama. Dan tak seorang pun peduli dengan cerita orang tua seperti aku. Warga hanya suka mendengar kisah sukses yang penuh gemerlap, bukan kisah luka yang dibungkus kardus. Tapi, apakah benar luka itu tak layak didengar? Apakah suara orang sepertiku harus selalu dikubur oleh dering harta dan jabatan? Aku berdiri lebih lama dari biasanya. Mataku mengembun saat takbir berkumandang, menggema di seluruh penjuru desa.
Suara yang indah. Suara yang sama yang dulu pernah aku kumandangkan saat masjid ini belum berdiri, saat semua masih tanah kosong dan rumput liar. Ya, aku pernah menjadi bagian dari desa ini. Lebih dari yang mereka tahu. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku terusir dari tanahku sendiri, aku merasa aku telah kembali. Bukan untuk menuntut balas, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta dan maaf bisa mengalahkan kebencian dan tamak. Di tengah suara takbir yang membuncah, satu pertanyaan menggantung di benakku. Dan mungkin di benak mereka semua yang mulai melihat ke arah sapi besar di pelataran masjid itu. Siapa sebenarnya aku? Dan kenapa aku memilih kembali sekarang? 2 hari setelah kurban, suasana desa masih ramai diperbincangkan. Tapi kali ini, bukan soal pesta daging atau lomba antar RT. Melainkan soal aku, kakek renta yang tiba-tiba muncul menyumbang seekor sapi limosin, hewan kurban, yang bahkan belum pernah dibayangkan warga bisa datang dari seseorang seperti diriku. Aku mendengar semua dari kejauhan, dari warung kopi depan lapangan, dari emak-emak yang rumpi dekat pos ronda, bahkan dari anak-anak muda yang biasanya menertawakanku. Suaraku, yang dulu tak dianggap, kini tiba-tiba menjadi pusat pertanyaan. Apa jangan-jangan dia pesugihannya? Masa iya kakek pemulung punya duit ratusan juta? Atau jangan-jangan dia cuma jadi titipan orang kaya, terus ngaku-ngaku? Aku tak marah, tak juga sedih. Aku tahu mereka sedang berusaha menemukan logika atas apa yang terjadi. Karena mereka hanya tahu versi pendek kehidupanku. Yang mereka lihat hanya kakek renta dengan karung goni dan sandal jepit sebelah sobek. Bukan siapa aku dulu. Aku berjalan pelan menuju tanah kosong di belakang SD desa. Dulu, disitulah aku membangun rumah pertamaku. Rumah itu sederhana. Dinding dari kayu jati bekas, lantai tanah yang selalu kubersihkan tiap pagi. Tapi bagiku, itu istana. Disitulah aku dan istriku tinggal, menanam sayur-sayuran, memelihara ayam, dan menyambut tetangga yang datang bertamu saat hujan. Kini, tanah itu telah berubah. Disulap jadi lahan parkir sekolah dan gudang alat pramuka. Tak ada yang tahu, tanah itu dulu atas namaku. Sertifikatnya bahkan masih kuingat disimpan rapi di lemari rotan kecil. Tapi semuanya lenyap. Karena pengkhianatan. Waktu itu aku masih kuat. Usahaku sebagai petani dan pedagang hasil bumi berjalan lancar. Aku menyumbang bahan bangunan pertama saat masjid desa dibangun. Membantu banyak warga dengan pupuk dan bibit. Aku tak pernah menolak kalau ada yang butuh pinjaman. Tapi kepercayaan adalah pisau bermata dua. Pak RW saat itu, yang kini anaknya jadi pejabat kecamatan, mengusulkan pembebasan tanah demi pembangunan pasar desa. Katanya, tanahku akan dibayar lunas oleh pemerintah. Tapi surat yang aku tanda tangani ternyata bukan perjanjian, melainkan surat hibah. Hibah yang kemudian digunakan untuk mengusirku dari tanah sendiri. Aku hanya tertawa waktu itu. Tidak ada kekuatan hukum, tidak ada keberanian untuk melawan. Istriku baru saja meninggal, dan anak kandungku tak sempat lahir karena keguguran. Saat itu aku pergi, diam-diam, tanpa satupun warga mengantar. Pak Karta, aku menoleh. Pak Imam berdiri di belakangku. Sejak kurban itu, beliau jadi sering mendekatiku. Tak seperti warga lain, yang memilih menghindar atau hanya berani menatap dari jauh. Saya sudah baca surat dari Bapak, yang waktu itu dititipkan. Aku mengangguk pelan. Bapak terkejut? Pak Imam menarik napas. Terkejut sekali, tapi juga malu. Aku tersenyum tipis. Kenapa Bapak tidak menceritakan semuanya sejak dulu? Tanya Pak Imam lagi, suaranya lirih. Karena aku menunggu waktu yang tepat. Dan karena ada hal-hal yang lebih baik dipendam, sampai orang siap mendengar. Pak Imam menunduk. Aku melanjutkan. Aku tidak ingin warga membenci leluhur mereka. Tapi aku juga tidak ingin mati tanpa menyampaikan bahwa kejujuran itu kadang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Pak Imam diam lama. Lalu ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa lembar foto lama. Ini
dari arsip desa yang sempat aku cari. Ada nama bapak di berkas pembangunan awal masjid, dan juga surat sumbangan tanah. Tertulis dengan tinta hitam, tanda tangan bapak. Aku menatap foto-foto itu. Mataku panas, entah karena waktu, atau karena luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku duduk di serambi masjid lagi. Bukan untuk mengemis air wudhu, bukan untuk menghangatkan diri dari dinginnya angin malam, tapi duduk sebagai seseorang yang dihormati. Bukan karena sapi limosin itu, tapi karena kebenaran perlahan mulai membuka matanya. Satu persatu warga mulai melirikku dengan tatapan berbeda. Tak seketus dulu, tak juga secepat menghindar seperti biasanya. Bahkan si Rina, cucu dari Pak RW tua, menyapaku saat aku lewat depan rumahnya. Kek Karta ya? Sehat, Kek? Aku hampir tak percaya. Tapi aku hanya membalas dengan anggukan dan senyum. Tak perlu euforia. Hanya cukup satu kalimat sederhana setelah puluhan tahun dibungkam oleh cibiran. Malam itu, aku tidur lebih tenang. Di emperan masjid, di atas tikar pandan yang lama sekali tak kutemui. Tak ada kasur empuk, tak ada pendingin ruangan, tapi hatiku hangat. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu. Kedamaian ini belum akhir cerita. Masih ada luka yang belum disembuhkan. Masih ada satu rahasia besar yang bahkan Pak Imam pun belum tahu. Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi kalau orang-orang yang telah mengkhianatiku dulu tahu bahwa aku belum mati, dan aku tahu semuanya. Pagi itu, suara ayam berkokok dari kejauhan, seperti membangunkan luka lama yang belum juga kering. Aku duduk di teras kecil masjid, tempat biasa aku beristirahat setiap kali selesai menyapu halaman. Tak ada yang menyuruhku melakukannya. Tapi entah kenapa, membersihkan tempat ibadah ini seperti obat penawar bagi hati yang dulu sering diinjak-injak. Angin pagi mengibaskan kain sarungku. Dan seperti biasa, kenangan itu datang lagi. Kenangan tentang saat aku masih memiliki segalanya. Istri, rumah, kebun, dan yang paling penting, nama baik. Sekarang yang tersisa hanyalah tubuh tua dan sepi. Tapi tidak, aku tak menyesali pilihan. Hidupku. Yang kusesali adalah, kenapa aku begitu percaya? Sore kemarin, setelah obrolanku dengan Pak Imam, ada satu hal yang belum sempat kubuka, tentang seseorang yang dulu sangat kupercaya. Yang kini jadi salah satu tokoh paling disegani di desa ini. Namanya Pak Rahmat. Dulu, dia hanyalah pemuda biasa. Aku bahkan yang pertama kali membantunya masuk kerja sebagai staf kelurahan. Kupinjamkan sepeda, kubelikan kemeja putih supaya bisa tampak layak saat wawancara. Kupinjami tanah kecil agar bisa membangun pondok bagi istri mudanya. Tapi rupanya, tangan yang membantu justru jadi tangan pertama yang menusuk dari belakang. Rahmatlah yang membawa surat hibah tanahku ke kecamatan. Ia yang meyakinkan bahwa aku tak akan dirugikan, hanya agar warga percaya bahwa pembangunan pasar akan berjalan damai. Aku percaya, terlalu percaya, dan ketika tanah itu mulai dikeruk, aku datang padanya, meminta penjelasan. Tapi jawabannya dingin. Sudahlah, Pak Karta. Bapak sudah tua. Buat apa ngotot soal tanah? Lagi pula, pembangunan ini demi kemajuan desa. Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam dadaku. Aku pulang ke rumah malam itu, mendapati pintu sudah digembok dari luar. Surat pengusiran sudah dipaku di dinding rumahku. Namaku tak lagi tercatat sebagai pemilik tanah, dan sejak saat itulah aku memilih pergi. Tanpa pamit, tanpa jejak. Assalamualaikum. Sebuah suara memecah lamunanku. Aku menoleh. Seorang pemuda berdiri di depan masjid. Wajahnya bersih, kemeja rapi, dan rambutnya disisir ke samping. Tapi yang membuatku tercekat adalah matanya. Mata itu, aku mengenalnya. Terakhir kulihat bertahun-tahun lalu, saat dia masih duduk di bangku SD dan kutemukan menangis di belakang pasar karena ditinggal ibunya. Akbar? Tanyaku nyaris berbisik. Pemuda itu tersenyum. Ia melangkah cepat ke arahku dan memelukku erat. Kek Karta,
Akhirnya ketemu juga. Dadaku bergetar. Tanganku gemetar membalas pelukannya. Kamu sekarang sudah kerja di Jakarta. Aku pulang karena dengar soal kurban kemarin. Dan aku tahu, itu pasti ulah kakek. Aku tertawa pelan. Ulah ya? Akbar duduk di sebelahku, menatap ke arah halaman masjid yang masih basah bekas embun. Dulu, waktu kecil, cuma kakek yang mau ngasih makan aku. Orang-orang bilang aku anak haram, nggak jelas siapa bapaknya. Tapi kakek nggak pernah nanya apa-apa. Kakek cuman bilang, kamu tetap anak manusia. Bukan dosa berjalan. Aku menahan napas. Aku tumbuh dengan kalimat itu, Kek. Dan sekarang aku balik. Aku pulang bukan cuma buat lihat kakek, tapi buat bantu kakek berdiri lagi. Aku menatap pemuda itu lama. Akbar bukan anakku, tapi hatinya mungkin lebih dekat dari darah daging sendiri. Kalau kakek mau, ayo, kita bangun kembali tanah kakek dulu. Sertifikatnya masih bisa dicari di arsip kabupaten. Kita lawan mereka. Aku menggeleng pelan. Bukan begitu cara kita membalas. Akbar tampak heran. Tapi Kek, mereka sudah menindas kakek. Mereka mencuri tanah, martabat, dan biarlah, potongku lirih. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin desa ini tahu bahwa apa yang mereka injak dulu masih berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Akbar menghela napas panjang. Lalu, apa rencana kakek? Aku menatap langit, satu demi satu. Kebenaran itu seperti matahari. Nak, ia tak butuh dijemput. Ia akan datang sendiri, menyinari apa yang selama ini disembunyikan. Malamnya, aku kembali membuka surat lama yang pernah kutulis untuk Pak Imam. Tapi ada satu surat lagi yang kutulis puluhan tahun lalu dan belum pernah kuberikan. Surat itu untuk Pak Rahmat. Dalam surat itu aku tak mencaci, tak mengungkit dosa. Hanya ada satu kalimat, kalau kau masih bisa menatap wajah anak dan cucumu dengan tenang, maka biarkan aku menatap langit malam ini dengan damai. Tapi kalau tidak, datanglah, karena aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kau meminta. Keesokan, paginya, saat aku sedang menyapu halaman masjid, seseorang berdiri di ujung pagar. Tubuhnya gemuk, mengenakan batik mahal, dan wajahnya tampak menegang. Pak Rahmat. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, kami bertatapan mata. Dan aku tahu detik itu angin masa lalu akan berembus lagi, lebih kencang dari sebelumnya. Waktu seakan berhenti saat aku dan Rahmat saling memandang di halaman masjid itu. Tak ada angin, tak ada suara, hanya degup jantung yang terasa begitu keras di telingaku. Orang-orang lalu lalang di sekitar kami tak menyadari apapun. Bagi mereka, ini hanya dua orang tua yang berpapasan. Tapi bagi kami berdua, ini pertemuan yang menyimpan sejarah panjang, pahit, dan belum selesai. Rahmat melangkah pelan ke arahku. Tubuhnya lebih besar sekarang. Perutnya menonjol, tapi langkahnya tetap tegak. Wibawanya masih sama. Wajah yang dulu kusayangi seperti saudara sendiri, kini tampak asing. Assalamualaikum Kart, katanya pelan. Aku menjawab dengan anggukan kecil, menyapu lantai batu pelan-pelan. Waalaikumsalam. Diam. Lalu ia berdiri tepat di hadapanku. Boleh kita bicara? Aku berdiri, menghapus peluh di dahi dengan ujung lengan baju. Kalau mau bicara, bicara saja Rahmat. Tidak usah pakai embel-embel basa-basi. Matanya menatapku dalam. Ada sedikit guncangan di sana, meski ia mencoba menyembunyikannya. Aku tahu tentang kurban itu, katanya akhirnya. Aku menoleh padanya. Semua orang tahu, Rahmat. Dan aku juga tahu siapa yang menyumbangkannya. Aku diam. Kenapa, Kart? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kenapa kau kembali setelah selama ini? Kau menghilang. Kenapa harus sekarang? Aku menatapnya tajam. Kau takut, Rahmat? Wajahnya langsung, tegang. Tapi ia tersenyum hambar. Tidak, aku hanya khawatir. Desa ini sudah tenang. Masyarakat sudah percaya padaku. Dan kehadiranmu bisa mengganggu ketenangan itu.
Hatiku menegang mendengar kata-katanya. Jadi ketenangan bagimu adalah saat aku terusir diam dan tidak muncul lagi? Kurt, katanya, seakan hendak menjelaskan. Tapi aku mengangkat tangan. Rahmat, dulu aku percaya padamu. Lebih dari aku percaya pada adik kandung sendiri. Aku tak pernah minta imbalan. Bahkan saat tanahku kau manfaatkan. Tapi yang kau lakukan padaku bukan hanya pengkhianatan. Kau rampas hidupku. Ia menunduk. Tak membantah, tapi tak juga menyesal. Kau pikir aku kembali untuk membalas? Tidak. Aku kembali untuk mengingatkan bahwa yang busuk itu tidak akan selamanya bisa disembunyikan. Aku tak pernah berniat menyakitimu, Kurt, katanya pelan. Ya, seperti itu juga katamu dulu, sebelum membawaku ke kantor kelurahan dan membuatku tanda tangan surat bodong. Ia menggertakkan gigi, tapi aku bisa lihat. Batinnya mulai retak. Mungkin untuk pertama kalinya dia sadar. Aku bukan lagi orang yang bisa dipaksa diam. Aku tidak akan menyerangmu, Rahmat, lanjutku tenang. Tapi aku juga tidak akan diam jika kebenaran datang dengan sendirinya. Hari itu, berita bahwa aku adalah penyumbang sapi limosin mulai menyebar. Awalnya hanya dari mulut ke mulut. Beberapa warga mulai melirikku dengan tatapan berbeda. Ada yang bertanya-tanya. Ada juga yang sekadar mengangguk lebih sopan daripada biasanya, namun sore itu, hal yang tidak kuduga terjadi. Aku dipanggil ke rumah Pak Lurah. Bukan secara resmi, hanya utusan kecil yang berkata, Pak Lurah ingin ngobrol kek Karta. Soal niat baiknya yang ingin mengatur bantuan desa buat kakek. Aku tersenyum. Katakan ke Pak Lurah, niat baik tak perlu dibungkus basa-basi. Kalau benar niatnya baik, silakan datang ke gubuk saya. Tidak perlu menjemput. Pemuda itu kikuk. Tapi aku tetap melangkah pelan ke arah mushola. Dalam hati, aku tahu, ini bukan sekadar bantuan. Ini awal dari langkah-langkah kecil untuk membungkamku. Malamnya, Akbar datang, lagi ia membawa makanan dari kota, lengkap dengan buah dan susu kaleng. Katanya, buat jaga-jaga kalau kakek capek. Ia memang perhatian seperti biasa, tapi sorot matanya malam itu berbeda. Ada apa, nak? Akbar duduk bersila di depanku, menatap api kecil yang kugunakan untuk menghangatkan air. Aku dapat kabar. Pak Rahmat berencana mengajukan surat peringatan ke kantor desa. Katanya kakek menimbulkan keresahan gara-gara kurban itu. Aku tersenyum pelan. Sudah kuduga. Harta bisa membuat orang kehilangan akal, apalagi jika kekuasaan sudah terlalu lama dipeluk. Akbar menatapku. Apa kita diam saja, kek? Aku bisa cari pengacara. Aku punya kenalan di Jakarta. Bukan itu caranya, nak. Lalu bagaimana? Aku menatapnya penuh arti. Biar mereka bicara sesuka hati. Tapi kebenaran sedang mendekat. Dan kita hanya perlu berdiri tegak. Akbar menarik napas panjang. Kalau begitu, izinkan aku tetap di sini. Aku ingin kakek tidak sendiri lagi. Aku menggenggam tangannya. Kamu sudah seperti anakku sendiri, nak. Kalau memang ingin di sini, maka disinilah rumahmu. Dan malam itu, di bawah langit desa yang pekat, aku tahu, badai belum datang. Tapi anginnya sudah terasa. Dan aku bertanya dalam hati, berapa lama sebuah dusta bisa bertahan sebelum ia ditelan cahaya? Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap saat aku duduk di pelataran mushola kecil di ujung desa. Langit sedikit mendung, namun suasana hati ini jauh lebih mendung dari biasanya. Semalam, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Akbar masih menggema di kepala tentang niat Pak Rahmat yang ingin mengusirku kembali secara halus. Kali ini bukan dengan kekerasan, tapi dengan surat peringatan yang berbalut hukum. Entah mengapa, aku tidak merasa marah. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah untuk marah. Tapi bukan berarti aku akan diam. Saat aku sedang menyapu pelataran, seorang ibu-ibu muda datang dengan langkah ragu. Ia membawa sebungkus nasi dan segelas teh hangat. Kakek Karta, suaranya pelan. Saya minta maaf. Aku menoleh. Wajahnya tampak familiar. Ah, iya.
Sari, menantu Bu Lurah yang beberapa kali kulihat saat membuang sampah dekat lapak pemulung dulu. Maaf untuk apa, Nak? Tanyaku lembut. Ia menunduk. Dulu saya ikut mengolok-olok kakek waktu masih kumpulkan sampah. Saya tidak tahu. Aku tersenyum. Sudah, Nak. Waktu tak bisa diulang. Tapi sikap kita hari ini bisa menebus luka yang sempat kita gores. Matanya berkaca-kaca. Ia meletakkan makanan itu di dekatku dan pamit dengan cepat. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Mereka mulai melihat. Tapi apakah mereka akan berani berdiri? Menjelang siang, suasana desa mulai ramai. Ada pengumuman dari masjid. Konon Pak Lurah akan memberikan pidato resmi terkait keberhasilan desa menyelenggarakan kurban tahun ini. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Yang ingin mereka bahas sebenarnya adalah keberadaanku. Dan benar saja, saat aku tiba di halaman masjid, puluhan orang sudah berkumpul. Tak sedikit yang melirik ke arahku, ada yang tersenyum canggung, ada pula yang segera memalingkan wajah. Pak Rahmat berdiri di tengah, mengenakan batik dan peci hitam, didampingi Pak Lurah dan beberapa tokoh desa. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pelaksanaan ibadah kurban yang berjalan dengan sangat baik tahun ini, ujar Pak Lurah. Suaranya lantang, dibuat seolah menyentuh, padahal aku bisa merasakan getar kegugupan di baliknya. Namun, lanjutnya sambil menyapu pandangan ke arahku, kami juga ingin mengingatkan bahwa kenyamanan warga adalah prioritas. Maka kami harap siapapun yang melakukan kegiatan di desa ini hendaknya menghormati aturan dan menjaga keharmonisan. Aku tak berkata apa-apa, tapi dalam hati aku tahu, itu bukan sekadar peringatan. Itu pesan terselubung, teguran yang dibungkus senyum. Setelah acara bubar, beberapa warga mulai mendekatiku satu persatu. Ada yang sekadar menyapa, ada yang meminta maaf, bahkan ada yang menitipkan makanan. Semua dengan wajah malu-malu. Sore, harinya saat aku sedang memperbaiki pintu kayu lapuk di gubuk kecilku, seorang pria datang tergopoh-gopoh. Bajunya lusuh, tapi wajahnya begitu akrab. Bang Karta, masih ingat saya? Tanyanya dengan suara serak. Aku menatap lekat-lekat. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya aku sadar. Dullah? Ia mengangguk, lalu memelukku erat. Saya cari abang bertahun-tahun. Dulu saya cuma buruh kebun kecil di pinggiran. Waktu abang hilang, saya ikut kabur. Tak tahan dengan perlakuan mereka. Hatiku bergetar. Sekarang kamu tinggal di mana? Tanyaku. Di desa sebelah. Dagang kecil-kecilan. Tapi saya selalu dengar kabar tentang desa ini. Dan waktu tahu tentang sapi limosin itu, saya yakin itu pasti dari abang. Saya langsung ke sini. Aku menepuk pundaknya. Terima kasih kau masih mengingatku. Dullah duduk di tikar lusuhku. Ia membawa kabar yang membuat darahku dingin. Bang, surat tanah yang dulu mereka pakai buat mengusir abang, saya temukan salinannya. Saya simpan baik-baik. Dulu saya diminta tanda tangan sebagai saksi. Tapi saya tahu itu palsu. Jantungku berdegup cepat. Surat itu masih ada padamu? Ia mengangguk. Ada. Saya simpan di kotak besi. Kalau abang mau, saya ambilkan. Aku terdiam lama. Semua luka lama seakan menganga kembali. Tapi kali ini, ada cahaya di ujungnya. Malamnya, aku dan Akbar duduk di bawah langit terbuka. Dullah telah kembali ke desanya sebentar untuk mengambil bukti surat itu. Dan aku tahu, besok, semuanya akan berubah. Nak, kataku pada Akbar, kalau semua ini terbongkar dan orang-orang tahu siapa aku sebenarnya, apa menurutmu mereka akan benar-benar menyesal? Akbar menatapku. Yang hatinya masih hidup, pasti akan menyesal. Tapi yang hatinya mati, tak akan pernah berubah meski diludahi kebenaran. Aku mengangguk pelan. Lalu, kakek akan apa? Aku menatap ke langit. Aku akan berdiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk memberi pelajaran bahwa kejujuran yang lama diam masih punya suara. Angin malam berembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah kebenaran akan tetap didengar?
Jika yang menyampaikannya hanyalah seorang tua pemulung tak bernama? Pagi itu, suara ayam jantan belum sempat berhenti berkokok ketika langkah kaki Dullah terdengar dari kejauhan. Nafasnya memburu, peluh menetes deras dari dahinya meski matahari belum tinggi. Tangannya gemetar saat menyodorkan sebuah kotak besi tua berkarat ke pangkuanku. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata penuh kecemasan. Seakan apa yang ada di dalam kotak itu bukan sekadar kertas, tapi bom yang siap meledakkan seluruh desa. Dengan pelan, aku membuka kotak itu. Bau besi tua menyeruak. Di dalamnya, tersimpan beberapa dokumen yang dilapisi plastik lusuh, dan sebuah amplop coklat yang tampak lebih tebal dari yang lain. Aku menarik napas dalam. Tanganku sempat ragu, tapi ku tahu tak ada jalan kembali. Saat kubuka amplop itu, kulihat surat yang pernah kucari bertahun-tahun. Surat tanah asli atas namaku, lengkap dengan tanda tangan notaris, materai, dan stempel resmi dari tahun-tahun silam. Dan yang lebih mengejutkan, sebuah surat keterangan jual beli tanah palsu, dengan tanda tanganku yang telah dipalsukan. Di bagian saksi, nama Dullah tertera, tapi tanda tangan yang tercetak bukanlah miliknya. Ini, ucapku lirih, ini bukti segalanya. Dullah mengangguk pelan. Saya simpan itu sejak dulu. Saya tahu suatu hari abang pasti butuh. Aku menatapnya dengan pandangan yang tak bisa kusembunyikan, antara marah, lega, dan getir. Waktu mereka memalsukan tanda tanganmu, aku di mana saja? Mengapa aku begitu bodoh, Dul? Kau tidak bodoh, Bang, ujarnya cepat. Kau cuman terlalu percaya. Berbekal surat itu, aku dan Akbar pergi ke rumah Pak Imam Masjid, Kiai Yusuf. Beliau adalah satu dari sedikit orang di desa yang masih bisa kutitipkan kepercayaan. Sejak muda, Kiai Yusuf memang dikenal sederhana dan lurus hati. Tak pernah ikut-ikutan politik desa, tak pernah membicarakan orang di belakang. Maaf kami mengganggu, Kiai, ucapku sambil menyerahkan berkas. Pak Imam membuka surat-surat itu perlahan, membaca dengan alis mengernyit. Beberapa menit setelah membaca, ia mendesah berat. Innalillahi. Jadi benar semua cerita itu, Karta? Aku mengangguk. Dulu, aku tidak berani bicara. Aku hanya buruh kecil, tak punya kuasa apa-apa. Tapi aku tahu kau tidak bersalah. Sayangnya, saat itu mereka yang berkuasa terlalu kejam. Kau terlalu diam, Karta. Terlalu sabar. Kiai Yusuf menyimpan surat itu di rak buku tuanya, menguncinya dengan kunci besi kecil. Aku akan bantu. Tapi kau harus tahu, ini akan menimbulkan badai. Aku tersenyum tipis. Angin sudah terlalu lama diam, Kiai. Sudah saatnya ia bertiup meski jadi badai. Keesokan harinya, seperti biasa, aku berjalan ke masjid untuk subuh. Namun kali ini, langkah kakiku terasa lebih berat. Bukan karena umur, tapi karena beban kenyataan yang akhirnya kutarik ke permukaan. Ketika aku sampai di pelataran, kulihat banyak orang mulai berdatangan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Mereka bukan hanya membawa sajadah dan peci, tapi juga membawa rasa penasaran. Ada apa ini? Tanya seseorang dari belakangku. Kabarnya imam masjid mau umumkan sesuatu penting habis subuh, jawab yang lain. Salat pun berlangsung seperti biasa. Tapi setelah salam terakhir, suasana berubah sunyi. Semua mata menatap ke arah Kiai Yusuf yang berdiri di mimbar kecil. Beliau membersihkan kerongkongan, lalu membuka sebuah map coklat. Saudara-saudara sekalian, ucapnya pelan namun tegas, izinkan saya menyampaikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tentang seseorang yang selama ini kita remehkan, hina dan abaikan. Langit terasa runtuh. Satu persatu kalimat yang keluar dari mulut beliau mengguncang ruangan. Tentang tanah milik pendiri desa, tentang surat asli yang ditemukan, tentang pemalsuan tanda tangan, dan tentang pemilik sejati yang selama ini hidup di antara kita sebagai pemulung tua bernama Karta. Wajah-wajah yang semula duduk tenang, kini berubah pucat. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang menunduk. Yang lainnya memandangku dengan tatapan kaget bercampur malu. Seseorang berdiri. Pak Rahmat.
Ini fitnah, serunya dengan nada tinggi. Mana buktinya? Jangan sembarangan menuduh orang di tempat ibadah. Namun Kiai Yusuf tetap tenang. Buktinya sudah saya pegang, dan jika perlu, akan saya bawa ke pihak berwenang. Pak, Rahmat terdiam. Mulutnya masih terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menatapku sejenak, lalu membalikkan badan dan pergi. Sepulang dari masjid, langkahku terasa ringan, namun bukan tanpa beban. Rumahku sepi, tapi hatiku penuh gejolak. Akbar duduk di dekat pintu menatapku sambil memegang ponselnya. Kakek, katanya pelan. Warga mulai membicarakan ini semua di media sosial. Ada yang membela, ada yang mencaci. Tapi, satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi pura-pura tak tahu. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tahu badai akan datang. Sore, harinya, 3 pria datang ke rumahku. 2 di antaranya adalah preman yang dulu pernah kutemui di masa lalu. Yang satunya, Pak Rahmat. Karta, ujarnya sambil duduk tanpa izin. Aku kasih saran, urungkan niatmu. Jangan main api. Aku bisa buat hidupmu lebih sengsara lagi. Aku tersenyum. Pak Rahmat, hidupku sudah sengsara sejak dulu. Tapi satu hal yang belum pernah padam. Harga diriku. Dan itu, Pak, tak bisa Anda rampas. Matanya melotot, tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Akbar muncul dari balik pintu, merekam semua percakapan itu. Silakan lanjut, Pak. Biar nanti polisi juga bisa dengar. Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu berdiri dengan marah, membalikkan badan dan pergi. Setelah mereka pergi, aku dan Akbar saling menatap. Dan untuk pertama kalinya aku tahu, semuanya tak akan sama lagi. Malam itu, aku duduk sendirian di teras, menatap langit yang bertabur bintang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang ganjil. Di antara suara jangkrik, aku bergumam. Jika kebenaran ini membuat mereka terbakar, apakah mereka akan memilih berubah atau justru membalas? Pagi itu, suara takbir masih menggema di seluruh penjuru desa. Orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Di antara kerumunan, mataku tak henti memperhatikan seekor sapi limosin besar yang berdiri tegak di halaman masjid. Orang-orang mengelus punggung sapi itu dengan takjub. Sapi ini, katanya dari kakek Mahmud, bisik seorang ibu-ibu di belakangku. Ah, mana mungkin. Kakek Mahmud itu kan pemulung. Paling juga cuma nebeng nama, saut yang lain. Tapi semua spekulasi buyar ketika Pak Imam maju ke depan, membawa sebuah kotak kayu kecil berukir. Ia meminta semua jamaah diam dan mendengarkan. Sebelum kita mulai penyembelihan hewan kurban ini, izinkan saya membacakan sebuah surat wasiat. Dari seseorang yang sangat berjasa bagi desa kita, meski selama ini kita tak pernah tahu siapa dia. Sebenarnya, suara Pak Imam gemetar, tangannya sedikit bergetar saat membuka kotak itu. Semua mendadak sunyi. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian kini duduk diam. Pak Imam menarik napas panjang sebelum mulai membaca. Aku Mahmud. Dulu aku pendiri awal desa ini bersama 3 sahabatku. Kami membuka hutan, membangun surau pertama, membagi lahan, dan menanam pohon-pohon pertama. Tapi di tengah jalan, aku dikhianati. Namaku dihapus dari sejarah, tanahku diambil, dan aku dipaksa pergi. Aku tidak marah, tapi aku kecewa, sangat kecewa. Aku memilih diam, menjauh. Aku hidup sebagai pemulung, bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin menjaga hati dari dendam. Suara Pak Imam mulai tercekat. Beberapa warga menunduk, ada yang mulai meneteskan air mata. Sapi ini bukan sekadar hewan kurban, ini adalah lambang maafku. Maaf untuk kalian yang dulu mencibir, menghina, mengusir. Aku ingin kalian tahu, kekayaan sejati bukanlah apa yang bisa kau genggam, tapi apa yang bisa kau lepas tanpa rasa sakit. Aku melepaskan semua itu sejak lama. Tapi aku ingin kalian belajar bahwa sebuah desa tak akan maju
jika dibangun di atas dusta dan pengkhianatan. Aku melihat Pak Lurah Kartono, wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia gemetar, tak seperti biasanya yang selalu tegak dan percaya diri. Surat ini kutitipkan karena aku tak ingin mati dalam kebohongan. Biarlah orang-orang tahu siapa aku sebenarnya, bukan untuk menuntut balas, tapi untuk membuka mata, bahwa siapapun bisa jatuh, tapi hanya yang berhati bersih yang bisa bangkit. Pak Imam mengakhiri bacaannya. Tangannya gemetar menutup surat itu kembali dan memeluk kotak kayu kecil itu seperti memeluk sesuatu yang suci. Warga tak lagi berkata-kata. Mereka hanya berdiri, menatap satu sama lain dalam diam. Dan di tengah semua itu, aku melihat kakek Mahmud berdiri di dekat pohon besar, menatap ke arah kami. Tak ada senyum, tak ada marah, hanya pandangan penuh ketenangan. Hari itu, bukan hanya darah sapi yang tumpah di tanah, tapi juga kebohongan, kesombongan, dan harga diri palsu yang selama ini dibanggakan warga desa. Hari mulai sore ketika aku melihat kerumunan warga berkumpul di halaman masjid. Matahari tertutup mendung, dan angin sejuk mengelus wajah-wajah yang tampak berbeda dari biasanya. Tak ada senyum congkak, tak ada cibiran, tak ada ejekan. Hanya ada diam, dan air mata yang mengalir pelan. Pak Imam berdiri di bawah pohon jati besar yang tumbuh di dekat tempat wudhu. Di sampingnya, berdiri Pak Lurah Kartono dengan kepala tertunduk dalam. Orang-orang tidak lagi melihatnya dengan hormat, tapi juga belum sepenuhnya membenci. Mereka bingung. Luka ini terlalu dalam. Kakek Mahmud duduk di kursi kayu panjang, mengenakan sarung tua dan kemeja lusuh seperti biasanya. Tidak ada tampilan baru yang mewah. Tidak ada rompi kehormatan atau selempang ucapan terima kasih. Dia tetap seperti kemarin, seperti minggu lalu, seperti puluhan tahun lalu. Satu-satunya yang berubah adalah mata orang-orang yang kini menatapnya dengan gentar, bukan jijik. Aku menghampirinya pelan. Ia menoleh, senyumnya tenang, lelah, tapi ada ketegaran yang tak berubah. Kau lihat mereka? Tanyanya. Aku mengangguk. Mereka sedang memproses luka. Kadang, rasa bersalah itu lebih berat dari luka fisik. Beberapa warga mulai maju satu persatu. Ada yang mencium tangan kakek Mahmud. Ada yang menangis sambil memohon maaf. Bahkan ada anak-anak muda yang selama ini suka melempar batu ke gerobaknya, kini bersimpuh di kakinya, menangis seperti kehilangan ayah sendiri. Maafkan kami. Kami dulu salah. Kami ikut-ikutan. Kami nggak tahu apa-apa. Kami pikir kakek itu pemulung gila. Kakek Mahmud tidak berkata-kata. Ia hanya mengusap kepala mereka satu persatu. Dengan tangan tuanya yang gemetar, ia menyalurkan keikhlasan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Lurah Kartono akhirnya maju. Suaranya serak. Aku sudah bersalah terlalu lama. Aku sudah menzalimi orang paling mulia di desa ini. Aku rela mundur dari jabatanku. Aku rela dihukum. Tapi mohon maafkan aku. Kakek Mahmud menatapnya lama. Suasana hening. Semua menahan napas. Lalu, kakek itu berdiri. Dengan tubuh ringkihnya, ia menghampiri Pak Lurah, lalu memeluknya. Kau sudah dihukum oleh hatimu sendiri, Kartono. Aku maafkan. Tapi ingat, bukan aku yang harus kau tebus dosanya. Tapi tanah ini, tanah yang dulu kita bangun bersama. Pulihkan itu, jaga itu. Suasana pecah, tangis mengalir deras. Warga saling berpelukan. Bahkan Pak RW yang selama ini arogan pun ikut bersujud, mencium tanah. Aku berdiri di belakang kakek Mahmud, menyaksikan semua ini. Rasanya seperti mimpi, tapi ini nyata. Penyesalan datang, dan untuk pertama kalinya, desa kami bersatu bukan karena proyek, bukan karena dana bantuan, tapi karena kejujuran dan keberanian seorang tua yang tak pernah dendam. Hari itu, di bawah pohon jati yang menjadi saksi, kami menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari harta dan jabatan. Kami menyaksikan kekuatan hati manusia yang bersih. Dan aku bertanya dalam hati, apakah semua ini akan cukup untuk menebus masa lalu? Atau apakah luka itu akan tetap tertinggal,
menjadi bekas yang tak pernah benar-benar hilang. Sudah 2 hari sejak kejadian itu. Sejak aku pingsan di halaman masjid, setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang dulu mencaci kini berebut mencium tanganku, memeluk tubuh ringkihku dengan tangis yang tak tertahan. Sejak kebenaran terbuka, entah karena doa kurban yang tulus atau waktu yang akhirnya lelah menyembunyikan rahasia. Namun, hari ini masih ada satu hal lagi yang harus kusampaikan. Subuh baru saja selesai. Kabut masih menggantung di antara dedaunan dan atap rumah warga. Dingin, tapi tak menusuk seperti dulu. Mungkin karena hati orang-orang mulai menghangat. Imam masjid datang menemuiku dengan mata merah dan langkah berat. "Kek," ucapnya pelan. "Apa kakek sungguh ingin surat ini dibacakan di depan seluruh warga hari ini?" Aku mengangguk, tanpa ragu sedikit pun. Justru hari ini. Tepat hari ketiga setelah kurban. 3 hari setelah kebenaran muncul. Biarkan semuanya selesai hari ini. Pukul 8 pagi, halaman masjid kembali dipenuhi warga. Bukan untuk melihat hewan kurban, tapi untuk mendengar sebuah surat. Surat yang ditulis dengan tinta air mata dan dititipkan untuk mereka yang dulu menutup mata. Imam naik ke atas mimbar. Suaranya gemetar saat membuka lipatan kertas berwarna kuning gading itu. Udara seakan menahan napas. Tak ada suara burung, tak ada suara angin. Hanya gema dari suara imam yang mulai membacakan isi surat wasiatku. Untuk warga desa yang dulu pernah menjadi keluargaku, aku adalah Mbah Salim. Dulu aku bukan pemulung. Aku pendiri pertama desa ini. Pemilik tanah yang kalian banggakan sekarang. Tapi karena tamak, kalian paksa aku menandatangani surat pelepasan hak. Kalian buat rencana yang licik, dan aku diusir seperti anjing kurap dari rumahku sendiri. Aku memilih diam. Aku tinggalkan semua, lalu hidup di jalanan, menjadi pemulung. Tapi Tuhan tidak tidur. Dari tiap botol bekas dan kardus yang kupungut, aku bangun hidup baru. Bukan dengan dendam, tapi dengan niat memberi pesan bahwa kekayaan bukan milik tanah, tapi milik hati. Sapi limosin yang kalian lihat kemarin bukan sekadar kurban. Ia adalah simbol maafku. Simbol bahwa meski aku bisa membalas, aku memilih mengampuni. Tapi aku ingin kalian tahu, sakit itu nyata. Luka itu nyata. Jangan ulangi ini pada orang lain. Dan satu hal terakhir, anak muda berjaket hitam yang kalian lihat bersamaku kemarin, yang mengantar sapi itu, dia adalah anak angkatku. Dialah yang menyekolahkan dirinya sendiri, membangun perusahaan sendiri, dan kini menjadi salah satu pengusaha sukses di kota. Semua itu karena dia percaya bahwa hidup tak harus membalas jahat dengan jahat. Suaranya terhenti. Imam menunduk. Tangannya gemetar, dan air mata jatuh ke podium kayu tua itu. Beberapa ibu-ibu mulai menangis pelan. Pak RT terduduk lemas di atas sajadah. Lelaki tua yang dulu menamparku saat aku mencoba minum di terasnya, kini menciumi tanah di dekat tempat dudukku. Seseorang berseru lirih, "Astagfirullah, kami sudah berbuat zolim." Aku duduk di kursi kecil di dekat serambi masjid, memandangi mereka satu persatu. Tak ada kata-kata keluar dari mulutku, tak perlu. Tangis mereka adalah pengakuan yang paling jujur. Anak angkatku, Rehan, berdiri di sampingku, tangannya menggenggam bahuku. "Kek," bisiknya. "Aku bangga sama kakek." Aku tersenyum, pelan, tapi penuh makna. Mungkin Tuhan memang punya cara paling indah untuk menyentuh hati manusia. Hari itu, tidak ada satupun warga desa yang mampu menatapku tanpa menundukkan kepala. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku merasa aku pulang. Hari-hari setelah pembacaan surat wasiat itu seperti mimpi. Orang-orang mulai memanggil namaku dengan lembut, bukan lagi ejekan. Rumah-rumah yang dulu menutup pintu kini membukanya lebar-lebar setiap kali aku lewat. Tapi entah kenapa, hatiku tak merasa perlu tinggal lebih lama. Bukan karena dendam masih bersisa, tapi karena tugasku sudah selesai. Aku sudah memaafkan. Aku sudah memberi pesan.
Dan aku sudah kembali ke tempat ini bukan untuk tinggal, tapi untuk menuntaskan. Malam itu, aku duduk di beranda rumah kecil peninggalan ayahku. Yang dulu mereka rampas, kini dikembalikan oleh Pak RT dengan berlinang air mata. Ia bahkan bersujud di depanku, memohon ampun sambil membawa lembaran surat tanah yang sudah ia tanda tangani untuk mengembalikannya secara sah. Aku tak layak, Mbah. Semua ini seharusnya milik Mbah sejak dulu. Aku hanya mengangguk. Rumah ini tak lagi terasa penting bagiku. Aku sudah terlalu tua untuk mengurus tembok dan atap. Tapi hatiku terasa ringan, melihat kejujuran masih hidup, meski terlambat. Di meja kayu berumur puluhan tahun itu, Rehan duduk menemaniku. Tangannya memegang tanganku yang keriput. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Kalau boleh jujur, aku nggak ingin kakek pergi kemana-mana lagi. Aku ingin kakek tinggal bersamaku di kota. Rumahku luas, ada kebun belakang yang kakek suka. Nggak usah mikir soal apapun lagi. Aku tersenyum. Rehan, kakek bukan mau pergi jauh. Kakek cuma mau pulang. Bukannya ini sudah pulang, kek? Aku menatap langit. Malam itu bintang bersinar terang, seperti mata-mata kecil yang menonton dari atas. Pulang yang sesungguhnya, Nak. Pulang ke tempat di mana hati tak lagi membawa beban. Tempat di mana jiwa bisa benar-benar istirahat. Rehan memelukku. Erat, hangat. Tangisnya pecah di bahuku, seolah ia tahu aku sedang pamit, bukan hanya untuk pergi dari desa ini, tapi juga dari dunia ini. Esok harinya mereka menemukanku duduk bersandar di kursi beranda, senyum kecil masih menggantung di bibirku. Mataku tertutup damai dan di pangkuanku ada sebuah amplop putih bertuliskan, "Untuk siapapun yang membacanya, jangan biarkan dendam tinggal lebih lama dari kasih sayang. Jangan biarkan kejahatan menang karena kebaikan memilih diam. Dan jangan pernah mengira orang yang kau hina hari ini tidak sedang ditinggikan derajatnya oleh Tuhan dalam diam." Hari pemakamanku menjadi hari yang tak pernah mereka lupakan. Desa kecil yang dulu menolak bahkan menyapaku, kini mengiringiku ke peristirahatan terakhir dengan air mata dan doa yang tak berhenti mengalir. Masjid mengumandangkan azan istimewa. Bendera putih berkibar di tiap rumah. Rehan berdiri di depan makamku, membaca Al-Fatihah dengan suara parau dan mata bengkak. Ia meletakkan satu batu nisan sederhana di atas pusaraku. Tak tertulis gelar. Tak, ada kalimat berlebihan, hanya satu baris. Mbah Salim, pemulung yang mengajarkan kami tentang harga sebuah hati. Dan sejak hari itu, desa kami berubah. Anak-anak yatim tak lagi ditolak main ke masjid. Orang-orang tak lagi memandang rendah hanya dari pakaian atau bau badan. Dan setiap Idul Adha, selalu ada satu kurban istimewa, sapi terbaik, yang disumbangkan oleh seorang dermawan anonim, yang diam-diam meletakkan secarik kertas bertuliskan, "Untuk Mbah Salim, kami belum selesai menebus kesalahan kami."